Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilatul Muflihah. Saya berasal dari Prodi Psikologi kelas K1V, pelajaran Agama. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus radikalisme. Nah, sebelum membahas studi kasus radikalisme, mari kita belajar mengenai apa itu radikalisme. Radikalisme adalah faham atau aliran keras dari ajaran agama yang menimbulkan intoleransi. Nah, pasti adalah ya alasan kenapa mereka itu bisa melakukan tindak radikalisme. Di sini kita akan membahas mengenai dasar hukum yang ada di dalam Al-Quran yang mereka salah pahami. Pertama, An-Nisa ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Di sini disebutkan bahwa barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan menemukan di bumi ini ketenangan yang sangat banyak dan sangat luas. Dan kemudian barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah atas nama Allah dan Rasul-Nya, kemudian dia menemui maut atau kematian, maka dia akan mendapat balasan yang besar di sisi Allah. Dan Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Pemaaf. Kemudian ada juga di dalam surah Yusuf ayat 40. Di sini disebutkan, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah dzalikat dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Di sini ditekankan, inil hukmu illa lillah, tiada hukum kecuali dari Allah. Di mana hukum-hukum yang berlaku sekarang itu mereka anggap bahwa itu adalah hukum yang salah atau menyimpang. Karena hukum hanyalah hukum yang berasal dari Allah, dari agama Islam. Terus diulang lagi di dalam surah Al-An'am ayat 57. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzabatum bihi ma 'indi ma tasta'jiluna bih. Inil hukmu illa lillah yaqussul haqqu wa huwa khairul fasilin. Sama seperti tadi di surah Yusuf ayat 40. Inil hukmu illa lillah, tiada hukum kecuali dari Allah. Kemudian di dalam surah Yusuf ada lagi, Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa yang melakukan hukum kecuali hukum yang diturunkan dari Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Disebutkan seperti itu. Mereka memahami bahwa orang-orang yang melakukan hukum selama ini, entah demokrasi, entah ideologi komunis, mereka itu salah.
yang benar hanya hukum yang berasal dari Allah. Padahal di ayat-ayat lain di dalam Al-Quran, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi mereka hanya berfokus kepada satu ayat saja, tanpa menafsiri ayat-ayat lainnya. Lalu pasti ada dong studi kasus radikalisme. Apa saja ya? Mari kita lihat setelah ini. Yang pertama adalah Khawarij. Khawarij adalah sebuah sekte yang muncul sebagai penentang kelompok Ali dan Muawiyah akibat atribase yang berlangsung menjelang berakhirnya perang Siffin. Di manakah itu? Nah, mari kita bahas sejarahnya. Pada bulan Juni dan Juli tahun 657 Masehi terdapat perang Siffin. Nah, saat itu pasukan Muawiyah itu terdesak. Prajuritnya itu keluar menuju pasukan Ali dengan membawa mushaf Al-Quran yang diikat pada tombak. Dengan mengangkat tombak itu mereka melambai-lambaikannya ke arah pasukan Ali. Nah, para pasukan Ali memahami, oh itu adalah sinyal agar kita tuh mengakhiri perselisihan sesuai ajaran Al-Quran untuk berdamai. Nah, sebagian pengikut Ali, para Qurrah, menyarankan untuk berdamai. Karena mereka merasa, udahlah kita menyelesaikan dengan hukum Al-Quran aja, gak usah perang-perang kayak gini. Namun beberapa yang lain itu tidak setuju. Menurut mereka, la hukmu illa lillah. Keputusan itu hanya ada di tangan Allah. Jangan tiba-tiba damai gitu dong. Nah, abritase ini melanggar kehendak Allah. Mereka menganggap seperti itu. Seharusnya Khalifah Ali itu meneruskan perang agar Muawiyah ini kalah dan hancur, kemudian tunduk kepada Khalifah yang sah. Namun Ali lebih setuju kepada pendapat sebagian orang untuk berdamai. Nah, akhirnya kelompok yang setuju itu memisahkan diri dari kelompok Ali, kemudian pergi ke suatu tempat yang bernama Harura dan Kufah. Di sana mereka mengangkat Abdul Wahab Ar-Rasibi sebagai pemimpin mereka. Mereka adalah kelompok yang dikenal dengan nama Khawarij. Khawarij berasal dari kata kharaja yang berarti keluar, di mana mereka tidak mengikuti kelompok Ali dan tidak mengikuti peraturan dari Ali. Nah, apa saja sih doktrin ekstrem di Khawarij? Pertama, yang mereka teriakkan di dalam perang tadi, slogan mereka yang berbunyi la hukmu illa lillah. Slogan itu dikutip dari firman Allah di surah Yusuf tadi, diinterpretasikan secara literal dan kaku. Mereka menafsiri ayat Al-Quran itu secara tekstual saja, tanpa mencari asbabun nuzulnya, tanpa melihat ayat-ayat lainnya. Nah, kemudian ada juga pengkafiran dan permusyrikan mereka terhadap orang Islam, bahkan golongan mereka sendiri yang melakukan dosa besar. Kemudian orang yang tidak sepaham dengan mereka adalah musyrik. Mereka anggap musyrik. Bahkan orang sepaham dan tidak mau berhijrah ke lingkungan mereka, alias Islam tapi tidak mau masuk ke dalam golongan mereka. Mereka pandang musyrik seperti tadi di dalam ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fi ulaika humul kafirun. Nah, itu adalah penafsiran mereka terhadap surah Yusuf di dalam Al-Quran. Kemudian ada lagi organisasi bernama ISIS. Fenomena ISIS adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai melalui kacamata ilmiah ataupun disiplin ilmu tertentu. Fenomena ini terdapat di banyak daerah. Kelompok ISIS memiliki beberapa ciri yang melekat di dalam kelompok ini. Pertama, bendera mereka berwarna hitam. Kemudian kedua, kelompok yang lemah, mereka mengincar kelompok-kelompok yang lemah. Ketiga, hati mereka keras, arogan, dan sadis. Tidak jarang kita menemui video di mana pembasmian atau simulasi pembunuhan dilakukan oleh anak-anak kecil yang didoktrin dengan ideologi dari ISIS. Kemudian mereka mengaku mendirikan negara Daulah Islamiyah yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam. Kemudian mereka mengajak kepada Al-Quran tanpa mereka pelajari dengan detail. Kemudian nama-nama mereka semuanya julukan,
Nama keluarga mereka adalah nama daerah, dan mereka seringkali memelihara janggut mereka hingga panjang. Kemudian ada juga yang bernama Front Pembela Islam, atau yang biasa disingkat sebagai FPI. FPI memperjuangkan Islam secara kafah, atau yang berarti totalistik, atau menyeluruh dengan syariat Islam sebagai hukum negara. Islam adalah dasar negara sekaligus Islam sebagai sistem politik, sehingga bukan demokrasi yang menjadi sistem politik nasional. Sebaliknya, dasar praktek keagamaannya ada dari dalam orientasi pada masa lalu. Mereka beroperasi di Indonesia seringkali. Nah, faktor penyebab adanya FPI di Indonesia ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal dari umat Islam sendiri. Karena adanya globalisasi, nilai-nilai fundamental Islam mulai menghilang. Hal ini menyebabkan munculnya gerakan-gerakan yang ingin menumbuhkan kembali nilai-nilai tersebut tanpa mentoleransi aspek-aspek lain dan radikal. Kemudian ada juga faktor eksternal, baik yang dilakukan oleh rezim penguasa maupun hegemoni barat. Yang pertama, sikap represif rezim penguasa terhadap kelompok-kelompok Islam yang dilakukan di zaman Orde Baru. Kemudian adanya krisis kepemimpinan yang terjadi pasca Orde Baru yang ditujukan dengan lemahnya penegakan hukum. Hal ini mendorong gerakan-gerakan Islam untuk menampilkan, "Hei, ini loh syariat Islam itu solusi terbaik." Kemudian ada juga faktor dominasi Barat terhadap negara-negara Islam. Lalu apa saja isu-isu yang tema yang diperjuangkan kelompok Islam radikal FPI? Yang pertama, FPI selalu mendesak anggota legislatif untuk mengembalikan Piagam Jakarta atau pemberlakuan syariat Islam di Indonesia. Yang dimana kita tahu dulunya Piagam Jakarta berisi tentang agama Islam, namun diubah dengan negara yang mentolerir segaranya dan bersifat demokrasi. Kemudian yang kedua, pemberantasan tempat-tempat maksiat. Ketiga, konflik agama di Ambon. Dan keempat, solidaritas dunia Islam yang kita lihat seperti negara Afghanistan. Mereka mengirim orang-orang untuk menuju Afghanistan untuk berjuang dan meneriakkan agama Islam. Sebagaimana yang kita lihat sekarang, Afghanistan sudah berlandaskan syariat Islam dan tanpa dasar yang kuat sehingga mereka negaranya sangat intoleransi. Kemudian ada juga Jemaah Islamiyah. Jemaah Islamiyah adalah kumpulan muslim yang beroperasi di Asia Tenggara. Kasus yang dilakukan oleh JI alias Jemaah Islamiyah yang pertama adalah peristiwa pengeboman pusat hiburan di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, di mana di sana 202 nyawa terkorbankan. Kemudian yang kedua, pengeboman di Hotel JW Marriott, Jakarta pada 5 Agustus 2003. 12 orang terbunuh. Kemudian JI juga dipercayai bertanggung jawab atas pengeboman depan pejabat kedutaan Australia di Jakarta pada tanggal 9 September 2004 dan beberapa pengeboman gereja di Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, karena hal itu JI secara resmi dimasukkan ke dalam organisasi teroris di PBB pada tanggal 23 Oktober 2002. Apa sih ideologi Jemaah Islamiyah itu? Yang pertama, ada ideologi Mujahidin Afghanistan dan Al-Qaeda. Di sana, sukarelawan yang dihantar oleh Sungkar ke Afghanistan. Sungkar merupakan tokoh dalam Jemaah Islamiyah, mendapati latihan di kamp pejuang yang dipimpin oleh Abdul Rasul Sayyaf yang berfahamkan Wahabi. Kedua, ideologi Salafiyah yang berakar pada gerakan Darul Islam. Gerakan ini merupakan gerakan yang mengikhtiarkan berdirinya negara Salafiyah selamanya, semurni-murninya. Ikhwan al-Muslimin atau IM bertokoh Sungkar, di mana ia meniru pola gerakan Jamaah Islamiyah Mesir yang dipimpin oleh Syekh Umar Abdul Rahman yang terlibat pada peristiwa pengeboman WTC New York tahun 1993. Yang keempat, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau yang biasa disingkat DDII,
yang didirikan oleh Muhammad Nasir yang dulunya mengikuti organisasi Masyumi pada tahun 1967. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.